Selamat siang. Semoga kabar sehat semuanya ya. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan memulai kuliah hari ini. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah keragaman. Nah, keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Ya. Keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Adapun sub pokok bahasan kita nanti ada 3, ya. Dan kalau saudara perhatikan, selalu diawali dengan realitas. Selalu diawali dengan fenomena. Dan untuk pokok bahasan hari ini diawali dengan realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Kemudian masuk kepada yang kedua, ini hubungannya dengan konseptualnya. Ya, dalam hal ini kebudayaan, rumusan dan unsur-unsurnya. Dan pada sub pokok bahasan yang ketiga, ini keragaman kebudayaan, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Tentu sebagai sebuah kekayaan, keragaman kebudayaan tentu sangat sangat berpotensi menyatukan, ya, mempertahankan eksistensinya. Namun kita juga tidak terlepas dari yang namanya ancaman, ya. Dalam memahami interaksi sosial pun kita diperhadapkan dengan 2 proses sosial. Satu yang asosiatif, mendekatkan, satu yang disosiatif. Dalam konteks kebudayaan ini pun tetap ada juga yang termasuk kategori ancaman. Namun kita juga akan menyampaikan nanti bagaimana upaya mempertahankan eksistensinya. Baik, saudara sekalian, kalau mencermati materi kuliah ini, naskah bab 4, PPT-nya, kemudian 2 video singkatnya ini, kalau saudara memperhatikan itu di dalam 2 video ini, tentu saja semakin menyadarkan kita akan kehidupan bertoleransi, menyadarkan kita akan pentingnya hidup berdampingan bersama sesama kita, ya. Begitu saudara sekalian. Nah, sebelum kuliah, saudara diminta mengakses ketiga materi kuliah, membaca dan memahami naskah. Dan kalau kita perhatikan di sini, poin A dan poin B, karena poin B tadi sudah saya tanyakan, 2 video itu sudah ditonton, saya langsung kepada poin C sekarang ini. Ya, tentu nanti dalam konteks diskusi, saudara juga nanti bisa saja 1-2 orang menjelaskan, Pak, video yang pertama tentang ini. Setelah mendengarkan kuliah, saya terpikirkan hal-hal berikut misalnya. Itu silakan saja nanti kita akan diskusikan di lebih kurang 40 menit terakhir. Baik, saudara sekalian, 3 sub pokok bahasan sudah kami sampaikan tadi. Kita akan mengawali dengan realitas dan dinamika keragaman kebudayaan, yaitu sub pokok bahasan yang pertama. Baik, saudara sekalian, kalau di awal kuliah tadi saya menanyakan tentang asal saudara, siapa yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Maluku, dari Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi setelah dipetakan dengan singkat, kita lebih banyak dari Pulau Jawa, ya.
didominasi dari Pulau Jawa, disusul dari Sumatera, dan saya kira tetap ada ini, walaupun mungkin ada yang belum bergabung tadi dari Kalimantan, dari Sulawesi, utamanya juga termasuk tadi dari NTT, NTB, Maluku, dan dari Papua. Ya, jadi saudara sekalian, tentu kalau kita melihat peta kebudayaan kita ini, ya, kebudayaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong, lebih dari 300 etnis, lebih dari 1.300 atau mencapai 1.340 atau bahkan lebih suku bangsa, ya, semuanya memiliki tradisi dan budaya, ya, memiliki, ya, kalau religi sangat tergantung nanti kalau saudara membaca sejarah perkembangan agama di Indonesia. Nah, masing-masing tentu dipengaruhi oleh siapa yang menyebarkan agama. Kemudian masing-masing memiliki pakaian adat yang khas, rumah adat yang khas juga, termasuk kulinernya, yang jelas keseniannya, termasuk bahasanya. Ya, jadi tentu ini sangat tergantung pada, kalau di bagian slide pertama, sangat tergantung kepada yang namanya letak geografis, posisi strategisnya, kondisi ekologisnya, seperti itu. Jadi di slide kedua ini ada yang disebut dengan unsur universal. Unsur universal kebudayaan dari sistem religi yang paling abstrak, ya, sampai kepada sistem teknologi dan peralatan yang paling konkret. Nah, bagaimana ini abstrak, bagaimana konkret, nanti juga saya sampaikan gitu. Di antaranya ada sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, sistem kekerabatan, dan sistem mata pencaharian. Nah, kalau kita melihat ini, sebenarnya semua dimasukkan di sini nih. Ada sistem kepercayaan, kemasyarakatan tadi, mata pencarian atau sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem peralatan atau teknologi. Nah, ini bahasa, kesenian gitu. Jadi inilah kebudayaan kita itu. Mengapa saya tanyakan tadi kaitannya dengan asal usul atau domisili saudara tadi ada di mana? Karena 7 unsur ini dimanapun saudara berada, 7 unsur ini ada. Ya. Minimal berbeda, ya, mungkin bahasanya atau keseniannya. Bisa jadi memang sistem religi, sistem pengetahuan, nah itu masih sama tuh, termasuk sistem teknologi misalnya seperti itu. Tapi kesenian, bahasa, nah, itu berbeda gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia seperti ini, ya minimal kesenian, bahasa itu berbeda. Mungkin rumah adatnya juga, pakaian adatnya juga, seperti itu. Jadi 7 unsur ini, makanya dia disebut dengan unsur universal. Sebagai unsur, 7 ini ada di seluruh masyarakat ini. Bahkan saudara sekalian, kalau berbicara tentang kebudayaan, itu pada community kecil, gitu. Ya, mungkin saudara juga ini juga, apa iya bahasa di Indonesia itu lebih dari 300 etnis, lebih 1.340 suku bangsa, gitu. Nah, di daerah ini, di daerah Papua ini termasuk paling banyak ini suku bangsa dan bahasanya, ya, paling banyak. Karena apa? Kalau di Jawa Barat saja, begitu luas Jawa Barat dan begitu mendominasi jumlah penduduk Indonesia saat ini, kalau hasil sensus 2020 mencapai 40 juta, itu ada di Jawa Barat, saudara sekalian, itu bahasanya bisa dikatakan satu, gitu, bahasa Sunda, gitu.
Walaupun nanti ada ya kategorinya, ya halus dengan kasar, misalnya seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau di sini saudara sekalian, keragaman itu luar biasa. Satu kecamatan bisa satu suku, satu bahasa sendiri. Ya. Kalau di ruang kelas kita ini tadinya hadir saudara kita sama-sama dari Papua, kita minta mereka berbahasa daerah, gitu. Itu sudah nggak ngerti dia. Padahal mereka masih sama-sama dari Papua, misalnya seperti itu. Hanya karena sudah berbeda kecamatan atau berbeda kabupaten seperti itu. Tentu bisa jadi berbeda etnis seperti itu. Tapi kalau coba dari saudara kita orang Sunda, dari Sukabumi ke Ciamis, Bogor misalnya, Tasik, Pangandaran, kita minta berbahasa Sunda, relatif sama saja seperti itu. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, untuk beberapa daerah memang ya luar biasa seperti itu. Ya. Keragamannya. Jadi ini saudara sekalian, tentu ini dengan keberagaman geografis, mulai dari kawasan pegunungan yang merupakan dataran tinggi, kemudian wilayah pesisir yang merupakan dataran rendah, perdesaan, perkotaan, dan sebagainya. Bagaimanapun, nah ini kalau kita membicarakan nanti hubungannya dengan ekologis misalnya, atau dengan sebut sajalah misalnya dengan sistem mata pencaharian hidup, ekonomi gitu. Tentu saudara kita yang tinggal di pesisir ini luar biasa loh, pesisir Indonesia, pesisir pantai Indonesia itu luar biasa. Kira-kira mata pencaharian mereka apa? Kalau melihat nomor 6 ini. Sistem mata pencaharian hidup mereka seperti apa kira-kira? Nelayan, bukan? Nelayan, Pak. Nelayan, Pak. Nelayan. Menjadi nelayan, kira-kira seperti itu. Artinya apa yang disampaikan di dalam slide pertama ini, letak geografis, posisi strategis, kondisi ekologis, itu tentu saja menentukan keberagaman kebudayaan Indonesia, utamanya lagi menentukan keberagaman kebudayaan di daerah masing-masing, seperti itu. Kecil kemungkinan yang tinggal ya di tengah Kalimantan atau di tengah Sumatera itu adalah profesinya nelayan. Tapi ya memungkinkan juga untuk beberapa daerah tertentu, kan nelayan itu ada juga kategori, tidak hanya nelayan di laut seperti itu, nelayan di danau, nelayan di sungai seperti itu, ya. Jadi ada lagi nanti kategorinya itu. Tapi sederhananya itulah yang menentukan, ya. Untuk slide 1 saya pikir sudah cukup. Nah, di slide 2 ini, disinilah ditegaskan bahwa di setiap daerah ini, ya, bahkan komuniti-komuniti kecil, ya, kalau di daerah Papua saya katakan tadi, satu kecamatan, satu suku, wah itu tentu sudah jelas 7 unsur ini ada, ya. Jadi maknanya sebenarnya boleh kita bawa ini ke lingkup provinsi, lingkup Indonesia seperti itu. Tapi kalau membicarakan kebudayaan sebagai unsur universal, itu di komuniti-komuniti kecil, komunitas-komunitas kecil seperti itu. Ini ada, ya, 7 unsur ini ada. Nah, mengapa sistem religi disebut sebagai unsur yang abstrak, sistem teknologi atau peralatan disebut sebagai unsur yang konkret? Sebenarnya ini hubungannya nanti dalam memahami kebudayaan yang terdiri dari 3 wujud. Kalau dari Kuncharaningrat, ya, ada yang disebut dengan wujud ideal, ada yang disebut dengan wujud aktivitas, ya, kemudian ada yang disebut dengan wujud fisik,
Ya, wujud ideal ini sifatnya masih apa? Masih abstrak. Ya, masih abstrak, masih berupa gagasan. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan wujud aktivitas. Aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan gagasan itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan wujud fisik, peralatan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan gagasan itu. Kita contohkan saja misalnya, sistem religi dan upacara keagamaan. Kira-kira wujud fisiknya apa? Ya, ada sejumlah peralatan ibadah, ada sejumlah rumah ibadah. Ya, itulah wujud fisiknya. Sedangkan wujud aktivitas yang menjalankan beribadah, apakah sholat ataukah ke gereja, ke wihara dan sebagainya. Ya, berikut upacara-upacara keagamaan lainnya. Namun apa yang menjadi idealnya? Apa yang menjadi gagasannya sesungguhnya? Gagasannya adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks memahami kebudayaan itu dalam tiga wujud tadi, ya, ideal, aktivitas dan fisik tadi, Koncaraningrat, nah ini Klukon 53 dikutip Sukanto ini, unsur kebudayaan ini, ya, melihat, oh inilah urutannya. Yang paling abstrak itu religi. Karena apa? Ya secara sederhana, ketemu tatap muka langsung, ya belum ada yang ketemu dengan sang pencipta itu, ya. Tetapi secara batiniah, ya, dalam hal ini religi, aspek religi, semuanya sudah bertemu dengan sang pencipta. Tapi itu sangat abstrak, ya. Yang konkret yang bisa kita lihat apa dalam memahami sistem religi itu? Oh iya, dia punya agama, ya. Dia beribadah sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan agamanya, dia menggunakan peralatan ibadah berikut, misalnya seperti itu. Itulah dia. Kemudian sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini juga termasuk yang nomor 2 yang abstrak. Demikian juga kesenian. Ya, kesenian, gerakan-gerakan tertentu buat orang lain itu bukan seni, tapi ternyata itu juga seni, seperti itu. Termasuk bahasa. Bahasa itu sebenarnya kalau kita lihat di sini, karena saya dan Anda memahami huruf pertama ini adalah U. Ya. Yang kedua N, 3 S, keempat U, dan kelima R. Jadi kalau dibaca unsur. Coba kalau kita memahami simbol yang berbeda. Ya. Makanya nanti kalau di dalam materi tentang komunikasi, kita akan belajar nanti komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya. Ya. Karena berbeda memahami simbol. Berbeda memahami simbol, ucapan saja itu berbeda memahami simbol, itu sudah bisa memunculkan proses yang disosiatif seperti itu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem kemasyarakatan, organisasi sosial. Kemudian ini sudah makin konkret lagi, langsung berurusan dengan mata pencaharian hidup, penghidupan. Nah, apakah sebagai nelayan, apakah sebagai petani atau sebagai pedagang. Nah, ini tiga mata pencaharian yang sejak bisa dikatakan manusia diciptakan itu sudah ada gitu. Nelayan, kemudian petani, kemudian pedagang. Nah, itu tiga itu. Nah, yang lain-lain itu ya termasuk dosen dan sebagainya itu menyusul lah itu, ya, profesi-profesi yang berikutnya, ya. Dan yang paling konkret adalah sistem teknologi. Ini bisa kita lihat langsung seperti itu, ya, diciptakan langsung
sistem teknologinya. Dan tentu saja kalau kita hubungkan ke tiga unsur tadi, ya tiga wujud tadi maksud saya. Kalau sistem religi kan kita sudah tahu tadi, percaya pada Tuhan yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan agamanya, kemudian rumah ibadah dan peralatan ibadah sebagai wujud fisiknya. Coba kalau sistem teknologi, wujud fisiknya laptop misalnya seperti itu, ya sistem teknologi. Wujud aktivitasnya saya gunakan mengajar seperti itu. Kira-kira gagasannya apa? Yang merupakan unsur gagasan dari saya menggunakan laptop untuk mengajar. Kira-kira apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan nanti sendiri di sini. Ya. Tentu saja. Mungkin Pak. Apa? Kewajiban mungkin Pak. Kewajiban. Oh, secara prinsip iya kewajiban, sebagai profesi dosen iya itu kewajiban. Ya. Tapi lebih tepatnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Ya. Kalau kita misalnya tatap muka di kampus, tentu kami juga peralatan laptop sama LCD itu wajib. Pakai pointers lagi tambahannya gitu. Dan itu kami gunakan tentu saja memudahkan pekerjaan manusia. Mengapa Anda menyapu halaman menggunakan sapu lidi misalnya, atau menyapu rumah menggunakan sapu misalnya seperti itu? Itu adalah, atau petani menggunakan cangkul, traktor, semuanya itu adalah memudahkan pekerjaan manusia. Saya kira 7 unsur ini sudah semakin jelas bagi saudara ya. Baik. Tentu saja ini adalah urutan dari Glukon 53 yang dikutip Sukanto. Sukanto ini bukunya ada yang 2010 juga ada. Tapi di sini disebut dikutip Sukanto dan Sulistiawati 2017 gitu. Terlepas dari sumber, ini adalah sifatnya urutan. Jadi kalau misalnya ditanya nanti apakah dalam kuis unsur kebudayaan yang paling konkret adalah bahasa, benar salah. Nah, harus bisa langsung jawab gitu. Ya. Jadi setidaknya dihafalkanlah nama 7 unsur ini, setidaknya dihafalkanlah yang paling abstraknya yang mana, yang paling konkretnya yang mana. Seperti itu. Baik, ini saudara sekalian, dan hampir di semua daerah kita ini budaya gotong royong ini ada. Walaupun fakta di dalam masyarakat ini sudah mulai memudar ya, sudah mulai ya di beberapa daerah sudah mulai hilang, tapi di beberapa daerah bahkan di kota-kota mulai muncul lagi seperti itu. Dan di tengah pandemi ini budaya gotong royong itu ya semakin mendekatkan masyarakat lagi. Nah, seperti itulah hubungannya dengan gotong royong kita ini ya. Dan ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, sekaligus penciri masyarakat Indonesia. Terlepas diskusi-diskusi kita misalnya tentang toleransi yang di beberapa kasus misalnya masih kurang, tapi Indonesia sangat dikenal dengan toleransinya, dengan gotong royongnya. Baik, saudara sekalian, nah bagaimana pembentukan dinamika kelembagaan kebudayaan di Indonesia ini? Tentu saja ada 3 di sini, difusi ekspansi, difusi relokasi, dan difusi penularan. Nah, artinya proses difusi ini, saudara sekalian, proses penyampaian pesan kepada pihak lain, dalam hal ini interaksi sebenarnya. Nah, kalau di dalam ekspansi, proses unsur-unsur kebudayaan bergerak dari suatu masyarakat yang berada di suatu wilayah
ke daerah lain. Jadi dia ekspansi gitu. Jadi di sini dulu ada budaya A, nah budaya A ini dibawa ke daerah lain gitu ya. Tentu yang berdekatan di sekitar kebudayaan asal seperti itu. Kemudian dipusi relokasi. Nah, kalau ini proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan meninggalkan daerah asal, unsur kebudayaan bersangkutan, kemudian berpindah ke daerah baru dan memberi pengaruh di tempat baru. Nah, kira-kira begini nih. Jadi ada relokasi di sini. Nah, yang ini mungkin paling banyak dipusi penularan, gitu ya. Proses inovasi unsur-unsur kebudayaan oleh suatu komunitas yang menjalar ke komunitas lain. Proses ini bisa terjadi melalui model aliran yang berundak-undak hierarki, sehingga disebut pula difusi kaskade ya. Contoh internet dari kota ke desa, seperti itu. Jadi terlepas dari tiga jenis ini, ya difusi inilah yang menjadi pembentuk dinamika keragaman kebudayaan di Indonesia. Ya, jadi bisa diperhatikan di sini. Yang pertama ekspansi, kedua relokasi, dan ketiga adalah penularan seperti itu. Baik, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat tadi kita mencontohkan ada unsur-unsur kebudayaan ya di sini. Ya, semuanya ini, semua 7 unsur ini ada idealnya, ada aktivitasnya, ada yang disebut dengan fisiknya. Nah, yang kami tampilkan ini adalah fisiknya. Nah, ini adalah fisik dari ya bisa ini hubungannya dengan teknologi tadi misalnya ya, bangunan khas, kemudian kebudayaan lokal tentang makan dan kuliner seperti ini ya, makan bersama ala Sunda. Nah, ini sebagai mahasiswa yang tinggal di Bogor nanti, saudara harus merasakan ini ya. Kami tahun 96 dulu ya pertama kali melakukan kegiatan ini nih, makan bersama ala Sunda ya. Ini ala Papua, ini ala Jawa Kraton, ini ala nasional ya. Seperti itu, prasmanan. Baik. Ini agama dan kepercayaan tadi tentu saja semua punya simbol-simbol yang khas. Ya. Dan simbol-simbol yang khas ini sekaligus juga menjadi penciri juga gitu. Penciri dari agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan itu ya. Ini pakaian pun seperti itu ya. Nah, kalau saudara menggunakan pakaian adat hari ini, wah akan sangat bagus itu ya. Saya sendiri menggunakan pakaian bercorak khas Batak ya, Batak Toba itu. Mungkin nggak begitu kelihatan ya khasnya ya. Nah, ini dia nih ya, seperti itu. Baik, saudara sekalian, nah ini contoh saja, ini bangunan tradisional pun begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya. Sudah setengah jam kita di poin pertama tentang realitas tadi, tidak apa-apa. Nah, sekarang kebudayaan, rumusan dan unsur-unsurnya ya. Baik, saudara sekalian, mengapa disebut kebudayaan? Ada yang bisa menjelaskan? Kebudayaan itu apa sih? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin mengapa disebut kebudayaan karena nilai-nilai dan norma-normanya itu sudah mengakar erat dengan wilayahnya itu sendiri, Pak.
Jadi sudah nilai-nilai norma-norma itu sudah mengakar dengan masyarakat atau apa? dengan masyarakat di wilayah itu Iya, sendiri, dengan Pak. masyarakat. Apa hubungan masyarakat dengan kebudayaan? Kira-kira. Masyarakat sebagai pelaku dari kebudayaan itu sendiri, Pak. Iya, betul. Jadi wadahnya adalah masyarakat. Seperti itu. Ya. Di mana sekelompok masyarakat itu ada, ya disitulah nanti eksis kebudayaan itu. Ya. Selama masyarakat, nah ini kalau berbicara unsur kebudayaan, bahasa misalnya, selama saudara kita Jawa atau Sunda atau Bugis dan sebagainya itu ada, maka idealnya budaya itu ada, gitu. Dan mengapa kebiasaan antar orang atau kelompok masyarakat dapat menimbulkan salah tafsir? Nah, ini karena ada hubungannya nanti dengan simbol-simbol tadi. Oleh karena pola perilaku kebudayaan memberikan nilai yang berbeda. Satu kalimat saja, nih kita bahas saja dulu satu kata lah, satu kata gitu. Ini sebagai proses belajar kita dulu. Ada saudara kita dari Sunda di sini? Ada, Pak. Ada. Pak. Kalau dari Karo ada atau tidak ya? Mudah-mudahan ada. Adakah dari Karo di kelas ini? Tidak ada ya. Nah, baik. Ini saya contohkan tadi, satu kata saja itu bisa menimbulkan salah tafsir. Niatnya saudara kita orang Karo mau mengucapkan terima kasih sama orang Sunda. Nah, dia bilang begini, bujur Pak, bujur Ibu, gitu. Nah, orang Sunda, bagi orang Karo itu jelas, bujur itu artinya terima kasih. Tapi bagi orang Sunda itu artinya apa tuh? Mana orang Sunda di sini? Tidak apa-apa, kita belajar kok. Enggak apa-apa, ini belajar kan? Tidak. Belakang, Pak. Ya, pantat, Pak. iya. Pantat, Pak. Iya. Seperti itu. Padahal niatnya sangat tulus dari saudara kita Karo. Bujur Teh Salma gitu. Bujur Teh Dewi gitu. Padahal bisa ditangkap berbeda. Begitulah. Satu kata saja bisa ini. Makanya kalau ada orang berbahasa daerah di dalam angkutan kota, wah ini bahasa planet nih katanya gitu. Karena apa? Ya memang bisa menimbulkan salah tafsir. Oleh karena pola perilaku kebudayaan memberikan nilai berbeda. Simbolnya berbeda, nilainya berbeda. Kebudayaan yang dikembangkan oleh setiap masyarakat mencari dan membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang fungsional untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, seperti itu. Dan nah ini menghasilkan wujud yang beragam seperti masyarakat pesisir, padi sawah, dan dataran tinggi. Masyarakat pesisir ya orang yang tinggal dekat pesisir lah, yang tadi menjadi nelayan tadi. Yang ada hamparan luas, wah itu jadi petani sawah irigasi. Yang tinggal di dataran tinggi, ya berbukit-bukit, ya mereka jadi petani pekebun. Nah ini wujud yang beragam seperti itu. Apa sumber daya yang dekat di sekitar mereka itu menjadi dipikirkan fungsional buat dia untuk sebagai sumber ekonomi, sumber nafkah, seperti itu. Ya, begitu saudara sekalian. Nah, sehingga kebudayaan itu mencakup aspek non material dan aspek material. Kebudayaan pada aspek non-material menyangkut seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman atau acuan bagi warga pendukungnya. Nah, itu dia. Inilah non-material. Kebudayaan pada aspek material merupakan benda fisik buatan manusia. Nih, tolong dicatat ini dan diperhatikan ini. Benda fisik buatan manusia. Benda-benda tersebut memiliki makna atau simbol. Nah, inilah yang disebut dengan aspek non-materialnya. Sehingga di awal disebut
mencakup aspek non-material dan aspek material. Dan yang paling bawah ini tolong menjadi perhatian kita, objek alam. Ya. Bukan produk kebudayaan. Pegunungannya indah. Itu bukan produk kebudayaan. Nah, namun cara orang memandang dan menggunakan objek alam tersebut dilandasi oleh kerangka normatif budaya sebagai aspek kebudayaan non material. Gitu. Ya. Jadi kalau dia bukan buatan manusia, karena yang buatan manusia lah yang disebut dengan aspek material kebudayaan. Objek alam itu bukan produk kebudayaan, ya. Tapi ada di sini. Namun cara orang memandang dan menggunakan objek alam tersebut dilandasi oleh kerangka normatif budaya sebagai aspek kebudayaan non material. Baik. Berikutnya adalah untuk menunjukkan arah kepada tingkah laku dan ide tentang yang baik dan buruk, masyarakat dalam kebudayaan menciptakan simbol budaya pada benda atau tindakan tertentu. Apa itu simbol budaya? Simbol budaya adalah istilah lain dari kebudayaan non-material yang dimaknai dan digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Simbol budaya mencakup nilai, norma, bahasa, dan gestur. Ya. Dalam konteks perangkat normatif, kebudayaan memuat nilai, yaitu gagasan orang tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang dianjurkan dan apa yang seharusnya dihindari. Nilai inilah mewarnai seluruh kehidupan masyarakat dan mengatrasikan situasi-situasi tertentu melalui proses sosialisasi dalam keluarga. Sehingga keluarga itu adalah menjadi tempat atau proses sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Makanya sering juga dikatakan anak itu ibaratnya lahir sebagai satu lembar kertas kosong berwarna putih, misalnya seperti itu, dan orang tua lah yang menuliskan apa? Menuliskan tentang nilai-nilai, norma-norma, dan hal-hal lain yang dianggap baik, berguna bagi tumbuh kembang anak. Kira-kira seperti itu. Itu saudara sekalian. Kemudian berikutnya adalah norma. Norma menyangkut aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang atau kelompok yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di masyarakat. Nanti minggu depan kita akan belajar nih tingkatan norma, ya, lebih spesifik dari materi hari ini. Nah, norma memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Dari tingkatan norma yang paling rendah, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, hingga tingkatan norma yang tinggi, yaitu adat istiadat. Kenapa ini dikatakan kekuatan yang bersifat memaksa, kemudian ada yang tingkatan rendah sampai tinggi? Nanti minggu depan kita akan bahas, tapi secara singkat, ya, secara singkat, tentu saja norma adat memiliki tingkatan norma yang paling tinggi. Ini hubungannya nanti dengan apa? Dengan sanksi moral, ya, dan sanksi masyarakat. Sanksi moral itu dari individu, dia merasa bersalah atau tidak, merasa berdosa atau tidak, ya. Nah, dari masyarakat apa sanksinya? Apakah hanya dicela atau dianggap janggal misalnya untuk cara, ya, dicela untuk kebiasaan, dihukum untuk tata kelakuan, dikeluarkan untuk adat misalnya seperti itu. Nah, kalau dia sampai dikeluarkan oleh masyarakat berarti memang tingkatan normanya yang paling tinggi. Makanya di sini disebut kekuatan yang bersifat memaksa. Namun spesifiknya materi kita minggu depan. Baik, saudara sekalian, simbol terpenting bagi manusia ialah bahasa. Ini ya, saudara sekalian. Tadi urutan keberapa dia di dalam ini? Di dalam
Apa persis ada di tengah ya. Keempat yang abstrak, keempat yang konkret. Gitu. Ya, jadi bahasa itu ada di tengah dari 7 unsur itu ya. Baik, saudara sekalian, ini dia tadi sudah. Nah, oke, ini yaitu sistem percakapan atau simbol tulisan dalam berinteraksi berkomunikasi yang bisa menjaring banyak makna atau ide yang kompleks. Ketika bahasa digunakan untuk menafsirkan situasi atau keadaan sosial, maka orang sedang membangun struktur sosial. Nah, itu dia. Ya. Membangun struktur sosial. Nah, ketika dua individu baru kita bahas, baru bisa membahas mengkaji sosiologi. Nah, ketika interaksi, ketika saling menafsirkan, dan dalam konteks ini, ketika bahasa digunakan untuk menafsirkan situasi atau keadaan sosial, maka orang sedang membangun struktur sosial. Bagaimana dengan gerak tubuh? Digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sebagai cara yang singkat untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Ya, gestur saudara mengikuti kuliah atau gestur saya juga menyampaikan materi, nah itu ya tentu saja sebagai cara yang singkat untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Kalau hanya gerak bahasa tubuh saja yang digunakan seperti itu. Dan ini semakin banyak digunakan ini untuk saat ini. Nah, gestur pada setiap budaya dapat dimaknai secara berbeda sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Itu. Gestur saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Satu kata saja, satu simbol saja itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya, saya contohkan misalnya di asrama itu pernah kejadian juga. Saudara lagi-lagi ini saya contohkan misalnya saudara kita dari Sunda dan saudara kita dari Bali gitu. Hanya satu kata gitu. Ya, yang satu itu menganggap itu biasa, yang satu itu sudah sesuatu yang sesuatu yang menyakitkan seperti itu. Dan kesalahpahaman ini, nah itu kalau di kuliah kita 2 minggu yang lalu bisa menimbulkan yang namanya emosi. Emosi berbalas emosi ya, jadilah konflik seperti itu. Ya, baik. Nah, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah tadi rekan kita sudah menjawab dan sangat baik jawabannya. Suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia selaku anggota masyarakat. Perhatikan, diperoleh manusia selaku anggota masyarakat. Dan sebagai anggota keluarga, orang tua memperkenalkan itu dia. Memperkenalkan kebudayaan itu. Dan sebagai anggota masyarakat dia di dalam komunitas, apakah RT, RW, atau desa, kelurahan gitu. Dia menjadi apa? Menjadi bagian dari masyarakat itu. Sehingga saudara sekalian, ini hubungannya dengan sosialisasi tadi, kebudayaan itu adalah sesuatu yang super organik. Ini harus saudara ingat juga ini. Artinya berada di atas sesuatu badan. Kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap akan hidup terus. Hidup di mana? Hidup di wadahnya. Hidup di masyarakat itu. Seperti itu. Ya. Jadi generasi pertama kalau kita buat generasi 3 generasi masyarakat misalnya gitu. Generasi pertama mewariskan kebudayaan kepada generasi kedua. Generasi kedua tentu taunya dari generasi pertama. Contoh saja misalnya gitu. Generasi ketiga taunya dari generasi kedua, dan kalau masih ketemu dengan generasi pertama di keluarganya. Seperti itu. Begitulah terus-menerus di masyarakat itu. Makanya oleh Herkovits dia menyebutkan ciri superorganik ini. Nah, menurut Suparlan 2004, kebudayaan itu adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya.
Itulah dari Suparlan. Ya, tentu pendapat beberapa orang tertentu juga harus penting juga saudara hafal. Siapa yang bilang ini? Oh, Herkovits misalnya. Siapa yang bilang sebagai pedoman? Oh, Suparlan misalnya seperti itu. Ya, penting itu. Nah, berikutnya adalah orientasi nilai budaya. Nah, ini dari Glukon. Kebudayaan menghadapi kebutuhan dan masalah sama yang menghasilkan orientasi nilai budaya. Jadi ONB, orientasi nilai budaya. Ini adalah 5 masalah mendasar yang dihadapi manusia, ya. Dan menurut Glukon dan Stroutbeck ini 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya pada manusia menghadapi 3 kategori masalah itu. Yang disebut nanti di sini ada 3 orientasi nilai budaya. Nah, ini 5 masalah mendasar tadi, 5 masalah mendasar tadi, dan inilah yang disebut dengan 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya pada manusia menghadapi tiap kategori masalah mendasar itu. Jadi ini 5 masalah mendasarnya. Peluangnya kira-kira begini. Nah, responnya paling ada 3 gitu. Nah, disebut tipologi bukan karena 3 ya. Ya. Seperti itu. Nah, tipologi itu 4 juga sebenarnya tipologi, 2 saja sudah tipologi sebenarnya. Ya. Jadi seandainya hanya ada 2 kategori itu tipologi juga. Oh, ternyata ada 4, ada 5, itu tipologi juga. Nah, yang pertama adalah makna hidup. Nah, mungkin yang lebih mudah dulu ya. Yang kedua ini nih. Makna hubungan manusia dengan alam. Supaya mudah dulu nih. Yang pertama, ada yang takut pada alam itu. Pokoknya apa saja kayak dianggap tanda petik keramat. Sehingga dia tidak berani mengganggu alam itu. Dia tunduk pada alam. Gitu. Nah, yang kedua, respon yang kedua atau orientasi yang kedua misalnya, wah, karena dia menciptakan teknologi, inovasi yang luar biasa, pokoknya alam itu harus ditaklukkan. Sang pencipta memberikan kemampuan kepada manusia bahwa harus menguasai alam misalnya seperti itu. Ya. Ada yang meresponnya begitu. Alam harus ditaklukkan gitu. Nah, jadi ini dia. Tapi ada juga yang tipologi ketiganya misalnya seperti ini. Serasi atau selaras dengan alam. Gitu. Jadi meresponnya bisa beda-beda. Gitu. Nah, kalau dihubungkan ini misalnya saja ya dengan berapa kali tanam padi dalam setahun misalnya seperti itu. Kalau sudah sampai 2 atau 3 kali, ya orang sudah mengkategorikan wah ini sudah menaklukkan alam ini. Ya, sebenarnya sekali tanam saja selaras dengan alam saja sudah cukup sebenarnya. Hidupnya sudah cukup, hidupnya sudah sejahtera seperti itu. Tapi ada juga orang, wah bagaimana kalau kita buat padi 2 kali tanam setahun atau 3 kali tanam setahun misalnya seperti itu. Dan yang ini, wah kita tidak ini nih, kita harus pasrah nih, kita tinggal ini aja, berburu meramu saja, mengambil yang diberikan Tuhan saja, tidak usah tanam-tanam, pokoknya apa yang ini kita ambil saja. Nah, kira-kira begitu. Ini saya sampaikan agak panjang. Nah, demikian juga makna waktu. Jadi ini ya ingatnya terus masa lalu. Termasuk cara berpikir orang kadang-kadang kembali ke masa lalu. Ada pokoknya sekarang saja, masa kini saja ini. Nah, yang satu lagi memikirkan masa depan. Jadi ini orientasi nilai budaya kadang-kadang ya kita juga bisa memetakan. Kita di ruang kelas ini kita cenderung kemana ini? Kalau tentang makna waktu,
tentang makna hubungan dengan manusia. Jangan-jangan kita juga ada 2 atau 3 tipologi juga di sini, di ruang kelas ini misalnya seperti itu. Demikian juga makna hidup. Yang satu memandang hidup itu buruk. Yang satu memandang hidup itu benar buruk, tapi dapat diperbaiki. Yang satu lagi memandang hidup itu baik. Indah-indah saja semuanya. Yang ini bilang, wah, tidak ada indah-indahnya, semuanya buruk. Yang ini bilang benar ada buruknya, tapi bisa diperbaiki loh menjadi indah. Nah, seperti itu kira-kira. Demikian juga makna kerja. Kerja untuk hidup, kerja untuk kedudukan, achievement status, dan sebagainya. Ada juga kerja untuk menghasilkan karya. Yang penting menghasilkan karya. Seperti itu. Demikian juga dengan makna hubungan sosial. Nah, memandang tokoh atasan. Nah, pokoknya ini atasan saya, maka saya harus begini. Mementingkan sejalan dengan sesama. Yang penting rukun gitu. Ya, bisa berdampingan terus. Nah, yang satu mandiri, tidak tergantung pada sesama, ya. Jadi inilah yang disebut dengan orientasi nilai budaya. Ada 5 masalah mendasar yang disampaikan oleh Klukon dan Stroudbet itu, dan ada 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya. Ya, ini. Dan kalau saudara perhatikan ini, walaupun ini cenderung linier, ini ke bawah tidak selalu linier. Kalau orang makna hidupnya hidup itu buruk, maka makna hubungan dengan alamnya tunduk pada alam, makna waktunya masa lalu, makna kerjanya kerja untuk hidup, makna hubungan sosialnya memandang atasan, tidak. Ini hanya untuk memudahkan pengkategorian saja, penyajian materi saja di sini nih. Ya, 3 kemungkinan respon atau orientasi nilai budaya. Ya. Jadi artinya saudara sekalian, setiap 5 masalah mendasar ini ada 3 peluang responnya. Ada 3 peluang orientasi nilai budaya. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, bagian yang ini diperdalam khusus tentang makna hubungan dengan alam. Ini penting karena ini jadi pondasi nanti memahami materi kita terkait dengan pola adaptasi ekologi, ya, di pokok bahasan 11, ya, di pokok bahasan 11 ada nanti tentang 10 atau 11 saya ini artinya di sesi UAS. Yang pertama, pasrah takluk terhadap kekuatan alam. Manusia dipandang tidak mempunyai kekuatan menaklukkan alam. Yang kedua adalah selaras alam. Alam dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dengan cara mengembangkan cara-cara hidup dan teknologi yang selaras dengan alam. Artinya, saudara sekalian, dan yang ketiga, alam harus ditaklukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Yang pertama, tidak berani mengganggu alam, hanya mengambil saja, gitu, ya. Yang ketiga ini bahasa lainnya, semangat eksploitasi luar biasa, gitu, bahkan sampai melanggar hukum, ya, menjadi pelaku illegal logging misalnya. Ini contoh nih. Alam harus ditaklukkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, seperti itu. Nah, yang yang kedua ini, inilah nanti kalau di dalam materi yang saya sampaikan pola adaptasi ekologi itu, inilah tergolong nanti pandangan ekosentris. Nah, jadi alam dan lingkungan dan manusia itu sama-sama dianggap penting dan harus berdampingan gitu, ya. Harus benar-benar bagaimana melihat alam dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dengan cara-cara dan teknologi yang selaras dengan alam. Sedangkan yang menaklukkan alam ini, inilah nanti yang di kuliah berikutnya nanti kita kenal dengan pandangan antroposentris. Jadi berpusat pada manusia. Yang penting saya si manusia ini
dapat hasil yang banyak. Kau alam, terlepas pun kamu jadi rusak atau apa, itu urusan lain. Nah, kira-kira itulah kalau yang ekstrimnya menaklukkan alam itu seperti itu. Nah, kalau selaras dengan alam ini ya gimana caranya supaya alamnya juga tetap apa? Kalau misalnya petani ada kesempatan mengembalikan kesuburan tanah, gitu. Kesuburan lahannya itu diperhatikan. Nah, kalau yang ini dia nggak berani ngapa-ngapain ini, hanya berburu meramu saja, gitu. Hanya mengambil saja, ya. Seperti itu kalau yang pasrah ini. Baik. Kemudian yang terakhir, ada sekitar 5 menit lagi sesi kita sebelum diskusi. Ini keragaman kebudayaan, ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Tentu keragaman kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, bukanlah ancaman melainkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai suatu nation state. Kita punya semangat yang luar biasa, Sumpah Pemuda, ya, tahun 1928, ya. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Saling menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan adalah kunci. Ya. Menghargai, menghormati, memahami perbedaan adalah kunci. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, ini kita luar biasa ini, keberagaman kita, pluralismenya kita ini, ya. Tapi kuncinya adalah menghargai, menghormati, memahami perbedaan, ya. Baik, saudara sekalian, integrasi dan diversitas kebudayaan. Nah, jadi kalau dalam konteks asosiatif dan disosiatif, ini relatif sama ini. Integrasi kebudayaan itu ya mendekatkan, terintegrasi. Nah, diversitas itu, nah bedanya kalau di asosiatif itu, diversitas itu adalah begini, menjauh. Tapi kalau diversitas dalam konteks kebudayaan, gitu, begini saja, ibaratnya supaya mudah yang sering dicontohkan orang, agama Anda jalankan, agama saya jalankan, itu juga dalam konteks integrasi dan diversitas ini disebut dia sebagai diversitas kebudayaan. Jadi hidup berdampingan saja itu diversitas. Kalau dalam memahami integrasi dan diversitas kebudayaan. Kalau di asosiatif, disosiatif harus mendekatkan asimilasi, akomodasi, dan kerjasama, itulah yang asosiatif. Nah, persaingan, kemudian kontravensi dan konflik itu disosiatif. Nah, kalau ini hidup berdampingan saja begini, ya, tanpa ada konflik, riak-riak, dan sebagainya, itu sudah disebut dengan diversitas. Nah, sebagai ancaman kebudayaan tentu ada perbedaan yang dapat menjadi sumber konflik. Tekanan globalisasi dari luar, ekspansi kapital dan teknologi dari luar, modernisasi dan monetisasi, komersialisasi kebudayaan. Dan semuanya ini, nah ini yang disebut dengan peluruhan dan memudarnya kebudayaan itu. Bagaimanapun ada dampaknya, ya. Semakin meluruh, ini bahasa sosial sekali ini. Meluruh dan memudarnya, namanya juga memudar. Tadinya merahnya hijaunya luar biasa, semangatnya luar biasa, menjadi ya, ibaratnya kalau pakaian itu semakin tanda petik kusam lah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini integrasi tadi, integrasinya asimilasi dia, ya. Integrasinya kalau di asosiatif tadi
tiga-tiganya. Nah, kalau di kebudayaan itu asimilasi. Ada yang disebut dengan asimilasi struktural, ada yang disebut dengan asimilasi sipik. Ya. Berikutnya adalah diversitas. Proses penyatuan kebudayaan di mana masing-masing budaya mempertahankan jati dirinya dengan mewujudkan kemajemukan. Ini juga disebut diversitas. Terjadi jika kebudayaan tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbeda antara lain dari segi latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Bisa muncul ketika budaya minoritas. Yang minoritas tadi tidak bersedia berasimilasi ke dalam budaya dominan melalui hukum anti-diskriminasi atau mempertahankan privilege dan kekuasaan melalui pembedaan kelompok. Itu yang saya sebut tadi. Sejalan seiringan saja tanpa ada konflik itu disebut diversitas kebudayaan. Gitu. Ya. Kemudian selesai sudah. Jadi bisa dikatakan tepat 60 menit dipresentasikan materinya dan kita punya waktu leluasa lebih kurang 40 menit untuk mendiskusikannya. Sebagai awal mungkin saya ada Adilah ya. Adilah sudah bukan. Rupanya ini mau saya ada pada Adilah tadi ya. Maaf. Ada yang mau menghubungkan dua video dengan materi kita hari ini boleh atau sudah ada yang di kolom chat? Ini banyak sekali nih. Oh, rupanya bukan pertanyaan ya. Oke. Baik, saudara sekalian, bebas saja tapi saya ingin 1-2 orang pertama mengawali dari yang 2 video tadi karena itu merupakan materi kita juga. Jadi kalau nanti itu ditanya di kuis atau di UTS kan tetap terintegrasi dengan materi kita. Saya persilakan dulu untuk 1-2 orang pertama mungkin memberi komentar tentang video dan bisa dihubungkan dengan materi. Sudah ada 2 nama. Dua-duanya Muhammad ini 75 dan 012 karena di layar saya nggak langsung kelihatan nama lengkapnya. Silakan Muhammad siapa 075? Ya Bapak, saya Muhammad Walid Rizky Bapak. Oke, silakan Mas. Ya dari video yang ada di course di materi, saya dapat menyimpulkan bahwa di situ itu ada keragaman dari sektor agama Bapak. Jadi tentang makna sila ketiga Pancasila yaitu persatuan. Kita tidak harus sama untuk bisa bersatu. Dengan perbedaan, persatuan akan tetap terwujud jika kita saling menghormati dan bekerja sama. Oke. Begitu. Terima kasih. Baik, jadi relevan dengan materi kita tadi ya. Tadi kita sampaikan tadi di dalam materi itu ini ya. Bahwa intinya adalah di sini nih. Saling menghargai, menghormati dan memahami perbedaan adalah kunci. Nah, ini dia. Ya, baik. Selanjutnya saudara siapa ini? 012? Iya, saya Pak Muhammad Arya Fadilah. Arya, silakan. Dari video kita bisa mendapatkan bahwa persatuan itu diibaratkan seperti permainan balap susun, yaitu walaupun banyak yang berbeda tapi tetap sama gitu. Jadi perbedaan tidak akan memecah jika terjadinya jika saling melengkapi antara satu sama lain. Dan juga di video ada yang namanya toleransi antar agama yang bisa membuat kita semakin erat hubungannya antar agama tersebut. Ya. Dan kalau saudara lihat itu kalau itu menjadi kebiasaan bagian dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau kita lihat tampaknya
sesuatu yang sangat memungkinkan dilakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana pendapat saudara? Iya, benar Pak. Karena kita sebagai makhluk sosial juga bergabung, nggak hanya satu, misalnya nggak hanya satu suku bangsa. Di kelas ini saja gitu banyak dari daerah-daerah yang berbeda, tapi dengan bersama kita bisa bersatu gitu Pak. Amin. Baik, terima kasih saudara Arya. Nah, selanjutnya bebas saja bisa memberi komentar kepada teman-teman yang lain, bisa juga bertanya, bisa semuanya lah, atau memberi contoh kasus atau sharing pengalaman, sangat terbuka, dimulai dari saudari Widya, Dewi, dan Dela. Untuk 3 pertama saya persilahkan dulu ya. Widya. Baik, Bapak. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Perkenalkan, Pak, nama saya Widyawati. Ya. Sebelumnya, Pak, kan sudah kita ketahui ya bahwa beberapa unsur kebudayaan Indonesia sendiri sudah mulai luntur ya, Pak. Seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan, contoh kecilnya yaitu gotong royong. Terus ada juga kalau dulu sebelum pandemi, masyarakat itu sendiri cenderung berkumpul untuk mengetahui informasi atau saling bertukar informasi. Tapi setelah adanya perkembangan gadget, masyarakat itu sendiri berkumpul tapi dengan asik sendiri ya Pak. Terus bahasa daerah itu sudah mulai luntur karena mungkin anak muda cenderung tertarik berkomunikasi menggunakan bahasa gaul ya Pak. Ya. Nah, beberapa penyebabnya itu salah satunya dari arus globalisasi yang semakin pesat ya Pak, terus kemajuan iptek juga pada saat ini. Lalu menurut Bapak nih, bagaimana Pak agar kita tetap meminimalisir lunturnya kebudayaan, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudari Widyawati. Selanjutnya Saudari Dewi Arum. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya Pak, jadi saya mau bertanya terkait tadi materi tentang pembentuk dinamika keragaman budaya Indonesia yang difusi penularan. Proses inovasi unsur-unsur kebudayaan itu seperti apa ya Pak? Terus bagaimana aliran yang berundak-undak itu? Terima kasih Pak. Oke, aliran berundak-undak ya. Kemudian Saudari Dela. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya mulai Pak. Saya ingin bertanya tentang materi orientasi nilai budaya Pak. Bagaimana orientasi nilai budaya itu dapat berpengaruh dengan kita memaknai hidup gitu Pak. Dan apakah budaya itu sebegitu besar mempengaruhi kita dalam memaknai sesuatu? Dan contoh konkretnya itu seperti apa ya Pak? Apakah seperti misalnya masyarakat Papua yang masih hidupnya tuh mayoritasnya hidupnya selaras dengan alam gitu Pak. Apakah contohnya seperti itu? Terima kasih Pak. Boleh dicontohkan dengan contoh yang lebih nyata gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih teman-teman, Saudari Widya, Dewi, dan juga Dela. Pertama dari Widya, ya. Tentu saja apa yang saudara katakan tadi merupakan contoh memudarnya kebudayaan. Bagaimana gotong royong, bagaimana kumpul dan sebagainya, termasuk bahasa daerah. Tentu penyebabnya benar apa yang saudari katakan tadi juga, globalisasi dan iptek seperti itu. Nah, tentu saja agar tetap eksis, makanya kami memberi judul materi kuliah kita ini adalah keragaman dan eksistensi kebudayaan. Jadi meskipun ada pengaruh globalisasi, kemudian ada iptek, kemudian ada bahasa-bahasa gaul dan sebagainya, ya eksistensi kebudayaan itu ya harus tetap dipertahankan. Bagaimana caranya? Ya kalau di keluarga masing-masing
idealnya tidak hanya menggunakan bahasa gaul termasuk bahasa asing saja, tapi setidaknya di dalam keluarga itu diperkenalkan juga salah satu bahasa daerah, misalnya seperti itu, ya. Salah satu bahasa daerah harus diperkenalkan seperti itu. Bagaimana kalau di keluarga itu ada dua suku sekaligus dua bahasa, nah, dari dua suku yang berbeda misalnya seperti itu ya. Ya setidaknya dalam keluarga itu juga harus menyepakati paling tidak satu bahasa daerah bisa dikuasai seperti itu. Nah, bagaimana supaya pengaruh globalisasi itu tidak menggerus kebudayaan kita, ya tentu filternya yang harus kuat. Filternya harus kuat, tentu garda depannya adalah diri sendiri dan keluarga, ya, termasuk mengatur pertemanan gitu. Tidak salah saudara menguasai bahasa asing yang jumlahnya banyak, tidak salah saudara mengetahui perkembangan dunia global yang luar biasa, tetapi menjadi tidak tepat kalau ya misalnya saudara mengikuti gaya berpakaian di negara maju atau di daerah lain yang justru itu bertentangan misalnya dengan budaya kita, baik budaya nasional maupun konsensus di tingkat keluarga, apalagi di tingkat individu. Jadi filternya itu adalah di tingkat individu, seperti itu, ya. Itu untuk saudari Widya. Kemudian untuk saudari Dewi Arun, tentu saja tadi di dalam materi sudah disampaikan ya, saudari Dewi, bagaimana ini ya proses difusi ini. Ya. Proses difusi ini tentu saja yang paling banyak dilakukan itu adalah difusi penularan, ya, berundak-undak dalam arti tentu saja kalau di dalam suatu perubahan itu ada yang disebut dengan agen pembaharu, agent of change. Siapa ini kira-kira ini? Nah, jadi ada saja budaya kota itu tidak semata-mata begitu saja ditiru oleh orang desa gitu. Jaringan kemampuan berinternet orang desa itu tidak semata-mata langsung diketahui oleh orang desa. Tentu harus ada agennya, harus ada penggeraknya seperti itu. Nah, penggeraknya itulah yang dalam konteks ini ya berundak-undak juga seperti itu. Artinya si A taunya dari si B taunya dari si C. Nah, kalau kita lihat itu pasti ada tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, itu kalau yang berundak-undak. Tadi ada agak terlewat saya catat yang pertamanya Dewi apa ya, terkait dengan masih terkait dengan pembentuk apa tadi? Inovasi unsur-unsur kebudayaan, Pak. Inovasi unsur-unsur kebudayaan. Maksudnya apa inovasi unsur-unsur kebudayaan? Di sini kan dijelaskan proses inovasi unsur-unsur kebudayaan oleh suatu komunitas. Nah, saya mau bertanya tentang apa itu inovasi unsur-unsur kebudayaan, Pak. Inovasi unsur-unsur kebudayaan. Nah, kalau inovasi unsur-unsur kebudayaan itu kan ada 7 unsur universal tadi. Nah, kalau disebut dia inovasi unsur-unsur kebudayaan, berarti mencakup varian dari 7 unsur universal tadi. Kalau saya memaknainya seperti itu, sebagai unsur-unsur inovasi, ya. Jadi contoh misalnya ketika mau dicontohkan teknologi misalnya gitu. Tentu ada saja inovasi yang baru terkait dengan teknologi gitu.
saya hanya sedikit cerita kepada saudari Dewi Arum, pengalaman saya sebagai anak kos di Bogor tahun 96, ya. Saya telepon orang tua itu belum pernah membayangkan saat itu berpikiran gitu, seandainya ada telepon yang saya bisa melihat wajah ibu saya langsung, ibu saya juga bisa melihat saya gitu. Ya, ternyata itu terwujud gitu. Nah, itu adalah inovasi unsur-unsur kebudayaan dalam hal ini ya teknologi termasuk unsur bahasa seperti itu. Jadi kalau membatasi unsur-unsur budaya ya 7 unsur itu saja. Tapi kalau disebut inovasi unsur-unsur kebudayaan tentu varian dari 7 unsur tadi, utamanya dalam hal apa? Dalam hal aktivitasnya dan fisiknya seperti itu. Ya, begitu Dewi Arum ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Della Arum, Della Maria ya. Della Maria, kok jadi digabung tadi Della Arum. Della Maria ini menanyakan terkait dengan orientasi nilai budaya. Apakah ini mempengaruhi kita memaknai hidup? Ya, tentu saja gitu. Ya, memaknai hidup kalau saudara bisa membayangkan saja kalau saudara di dalam pikiran saudara setiap hari memandang hidup itu baik, ya maka yang datang akan yang baik-baik saja gitu. Ya, jadi energi positifnya hidup itu baik. Tapi kalau energi positif yang saudara pikirkan setiap hari hidup itu buruk, maka itu akan hasilnya juga buruk. Jadi orientasi nilai budaya ini sebagaimana dikatakan oleh Klukon dan Stroutbeck ini ada 3 respon, ya, ada 3 orientasi nilai budaya masyarakat seperti itu, ya. Tentu saja kalau tadi contoh konkret misalnya hidup selaras alam tadi disinggung misalnya saudara kita misalnya dari Papua misalnya seperti itu, contoh misalnya hidup selaras dengan alam gitu. Ini yang saya sampaikan tadi, ke depan kita akan memahami ini sebagai sesuatu yang ekosentris. Nah, ini banyak teman-temannya ini ya dari komunitas-komunitas peduli lingkungan ini luar biasa ini. LBH terkait dengan ini juga ya memberikan perhatian kepada NGO yang mendukung ekosentris misalnya seperti itu. Tetapi kalau contoh lainnya misalnya menaklukkan alam, wah ini tentu orientasinya ini sudah merusak, orientasinya ini sudah memenuhi kebutuhan pasar, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti itu. Tapi kalau dicontohkan tadi misalnya bagaimana saudara kita, nggak usah lah menyebut saudara kita misalnya di Papua misalnya seperti itu. Tetapi saya ingin menyatakan kepada saudara, tentu saja kebiasaan masyarakat itu memandang alam ataupun dalam berusaha mencari penghidupan itu sangat tergantung kepada kenyamanan mereka akibat apa? Akibat sumber daya alam yang melimpah itu. Ya, saya contohkan misalnya saudara kita di Jawa Barat misalnya, di Jawa yang lahannya subur gitu. Dilempar saja di sana benih tanaman, wah itu apa saja tumbuh gitu. Tapi kalau itu dilakukan di tempat tertentu, misalnya di tempat saudara kita di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba Timur misalnya gitu. Sumba Timur itu musim hujannya hanya 4 bulan dalam setahun, dan dikatakan musim hujan kalau hujannya turun 4-5 kali dalam sebulan.
Jadi kalau di total itu 20 hari dalam setahun. Nah, itu setara dengan hujan 1 bulan di Kota Bogor, ya, di kota hujan, seperti itu. Nah, bagaimanapun ini cara akan berbeda gitu. Ya. Ya, yang di NTT, yang di Sumba Timur tadi, ya dia supaya dia bisa memanen hasil sayurannya, maka dia harus siram. Nah, kalau di Jawa Barat nggak disiram pun nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, kalau tadi dicontohkan saudara kita dari Papua dengan sumber daya alamnya, misalnya tanaman sagu gitu. Kalau di sana punya satu pokok saja atau satu tanaman saja yang sudah banyak, ya, gitu. Itu sudah cukup pangan satu keluarga, gitu. Ya. Sehingga memang ya membuat mereka ya mempengaruhi sistem penghidupan mereka, gitu. Ya, tidak intensif nggak jadi masalah. Orang tanaman sagunya tidak dirawat juga bisa dipanen, seperti itu. Nah, jadi ini mempengaruhi mereka juga dalam kehidupan keseharian mereka. Beda lagi dengan saudara kita di Jawa dengan pertanian sawah irigasi yang sangat intensif, gitu. Ya, coba saudara bayangkan kalau tanaman padi terlambat memupuk saja 2 minggu atau 1 bulan, wah itu udah bisa gagal panen, gitu. Tidak dilihat ada air atau enggak atau tidak, misalnya seperti itu bisa tidak tumbuh tanamannya. Beda dengan orang perkebunan, gitu. Terlambat memupuk sawit 1 bulan mungkin tidak terlalu mempengaruhi dari sisi produksi, seperti itu. Tidak disiangi 1 bulan nggak masalah. Coba kalau padi tidak disiangi 1 bulan, ya sudah habis. Terlambat dipupuk 1 bulan udah, gitu. Kekeringan 3 hari udah gagal panen, gitu. Jadi ada banyak hal yang tadi respon masyarakat itu tidak hanya 3 kategori itu, bisa saja 2, bisa saja 4, bisa saja 5, seperti itu. Tetapi menentukan kehidupan individu itu atau komunitas itu di kemudian hari. Begitu Widya, Dewi, dan Dela, ada respon balik, silakan saja. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kalau tidak ada respon, kita lanjutkan Nur Indah, Reza, dan Latwisya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, ada bagian yang belum saya pahami di bagian pembentuk dinamika keragaman budaya Indonesia. Ya. Tadi disebutkan kan ada 3 difusi ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu contoh real dari difusi ekspansi dan difusi relokasi. Sedangkan difusi perluasan tadi contohnya seperti penyebaran internet dari perkotaan ke pedesaan. Terima kasih Pak. Iya, baik. Saudari Reza. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya di bagian ancaman kebudayaan. Di situ kan ada modernisasi dan monetisasi kebudayaan. Nah, saya masih lumayan bingung di bagian monetisasi kebudayaan dan apa perbedaan monetisasi kebudayaan dan komersialisasi kebudayaan, Bapak. Terima kasih. Komersialisasi, oke. Latwisya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan bertanya. Jadi saya mau bertanya, Pak, kebudayaan di Indonesia itu kan beragam ya Pak, sangat beragam. Nah, dari kebudayaan ini kadang menimbulkan suatu perselisihan atau perpecahan gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah keberagaman budaya ini mungkin dalam beberapa aspek bisa dikatakan sebagai salah satu kelemahan bagi kemajuan suatu bangsa, Pak? Baik, Pak, mungkin pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Perpecahan, kelemahan dari suatu bangsa. Begitu intinya? Oke. Baik, ada 3 pertanyaan ini. Ya, boleh juga dijawab oleh teman-teman. Kalau ada yang mau komentar dulu. Untuk pertanyaan Nur Indah, Reza, sama Latwisya. Saya sendiri bisa sambil membantu membuka slide-nya. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan Nur Indah?
Nur Indah itu menanyakan tentang ini nih. Nah, kalau di sini kan contohnya internet. Kalau ekspansi dan relokasi kira-kira apa ya ini contohnya ya? Ya. Ada yang mau mencoba menjawab ini? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau yang ekspansi itu kayak suatu negeri itu menyebarkan kayak Inggris menyebarkan kebudayaannya di mana-mana kayak di Amerika, di Australia dan lain-lain. Kalau relokasi itu kayak apa? Kebudayaannya ikut dengan orang-orangnya lewat apa cara nomaden gitu kayaknya. Ya, ini siapa ini? Bram Zaki Bram bukan Zaki, suaranya? Pak. Oh ya, saya kira contohnya bagus tadi ya, yang ekspansi sama relokasi. Tapi kalau yang ini, kalau kita lihat ini, ya artinya yang ini dia relokasi ke daerah lain, ya, ke daerah baru, dan dia menjadi lebih besar, lebih besar. Nah ini kita harus cari contoh kebudayaan yang spesifik baik di Indonesia maupun di Pak, dunia. boleh Ya. bantu menjawab gak yang relokasi? Oh boleh, silakan. Saya Ahmad Taki Iya. 240123. Ya udah, mungkin salah satu yang paling menonjol mungkin budaya Korea kali ya Pak. Soalnya kayak dia tuh menyebarkannya lewat ya banyak K-drama, terus K-pop, terus kadang orang tuh jadi apa ya udah jadi ikutan ke bawah tapi yang utamanya dia masih ada itu mungkin Pak. Aduh, maaf Pak kalau Oke. salah. Oh bisa, tetapi kalau yang relokasi ini kalau kita melihat ya seolah-olah ya ini quote in quote eksodus nih, bisa pindah ke daerah B. Nah ini kan tadi di daerah A. Nah di daerah A dia pindah ke daerah B dan di daerah B dia makin lebih besar lagi. Nah ini juga begitu di daerah B pindah ke daerah C dan di daerah C dia bisa lebih besar lagi. Tapi sangat memungkinkan pemahaman yang disampaikan oleh saudara Taki itu bagian dari contoh relokasi juga gitu. Walaupun kalau kita perhatikan lebih dekat ke difusi penularan itu. Kalau kita lihat seperti itu ya. Baik, saya kira Nur Indah sudah bisa ya itu jadi contoh ya. Oke. Baik, Baik, Pak, terima pertanyaan kasih. sama-sama Saudara Reza bertanya kaitannya dengan ini. Ada yang mau menjawab nih? Utamanya tentang monetisasi, globalisasi dan monetisasi. Ada yang mau menjawab ini? Halo? Latwisya mungkin mau menjawab ini, apa ini? Atau Zahra ini? Kurang tahu Pak, soalnya saya kira monetisasi itu sebuah bentuk kalau misalkan ingin merubah keuangan gitu Pak. Jadi misalkan di apa namanya Pak, dalam suatu aspek mau dirubah ke uang pada bentuk uang gitu Pak. Contohnya monetisasi gitu Pak. Oke, Zahra bisa jawab Zahra? Kalau menurut saya monetisasi itu kebudayaannya itu dimanfaatkan untuk menghasilkan uang tapi pure untuk uang gitu. Jadi motif utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Kalau komersialisasi itu bisa jadi mendemokrasikan kebudayaan yang bisa dianggap tinggi gitu. Misalnya ada yang seharusnya cuman kebudayaan yang dilakukan oleh para petinggi suatu masyarakat, misalnya raja atau apa gitu.
itu didemokratisasikan, jadi siapapun bisa melakukannya. Jadi menghilangkan nilai keramat dari budaya itu sendiri. Sepertinya itu dari saya, Pak. Oke, dari saudari siapa ini yang berikutnya ini? Zahra sudah, Anissa mungkin bisa menjawab. Menurut saya monetisasi itu lebih ke arah negatifnya ya Pak. Tadi seperti yang teman saya bilang, topik pertamanya itu adalah uang. Itu aja sih Pak. Oke. Pak, maaf, saya izin menjawab tentang komersialisasi kebudayaan, Pak. Oke, boleh. Walaupun tadi fokusnya tidak ke situ, tapi boleh saja dulu. Silakan. Bagi saya itu yang saya tahu komersialisasi kebudayaan itu jadi itu sebuah budaya dijadikan komersil loh Pak. Seperti contohnya kayak di Jakarta itu kan ada ondel-ondel. Ondel-ondel itu sudah dijadikan budaya, namun dijadikan oleh sebagian masyarakat untuk komersil Pak. Itu Pak. Sekian dari saya Pak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan kaitannya dengan monetisasi saja dulu? Ya, ada. Pak, ya saya izin silakan. Menjawab Pak yang tadi modernisasi dan monetisasi itu lebih ke arah perkembangan teknologi sih Pak. Jadi kan dengan perkembangan teknologi ini banyak bidang-bidang yang berkembang. Nah khususnya tentang cara kita untuk kerja atau mendapatkan uang gitu Pak. Nah dari ancaman ini sebenarnya dari perkembangan ini ada menimbulkan ancaman yaitu kasus-kasus penipuan sih Pak, lebih ke scam tentang cara mendapatkan uang tersebut. Nah ini dimanfaatkan oleh para kriminal untuk mencari celah bagaimana bisa para usahawan ini bisa tergiur dengan penawaran-penawaran yang diberikan gitu Pak. Nah ini yang disebut dengan ancaman kebudayaan monetisasi Pak menurut saya. Atas nama siapa ini? Terima kasih Pak. Atas nama siapa tadi nih? Terakhir? Imam Pak. Imam. Oke. Baik, Yep. Apa yang disampaikan Imam tadi itu salah satu contoh dari monetisasi dalam ancaman kebudayaan ya di sini ya. Tentu saja secara keseluruhan ini sebenarnya bisa dikatakan ini satu paket sebenarnya ini semuanya nih. Perbedaan ini konflik, tekanan globalisasi, ya ini ya ekspansi kapital, teknologi dari luar, modernisasi, monetisasi, komersialisasi kebudayaan. Komersialisasi kebudayaan ini tadi teman-teman juga bisa memberikan contoh tadi. Contoh nyata misalnya komersialisasi kebudayaan itu tadinya satu paket kebudayaan itu misalnya dalam satu pertunjukan misalnya kan satu paket tarian itu misalnya butuh durasi 60 menit tapi tidak mungkin 60 menit dipakai untuk satu tarian dalam satu pertunjukan seperti itu. Tapi dengan menampilkannya menjadi hanya 5 menit itu bagian dari komersialisasi kebudayaan, termasuk bagaimana juga misalnya ketika wisatawan datang kemudian rumah atau berpakaian adat atau menggunakan atribut adat dipoto kemudian diberikan uang misalnya seperti itu juga contoh dari ancaman-ancaman kebudayaan seperti itu ya. Baik, saudari Reja mudah-mudahan sudah mendapatkan pencerahan utamanya terkait dengan monetisasi ya. Kemudian saudari Latwisha, ada yang mau mencoba menjawab? Saya ingin mencoba Saudari menjawab, Pak. Latwisha itu ya masih tentang ini juga nih. Silakan.
Menurut saya Pak, itu tergantung sama perilaku masyarakatnya Pak. Jika masyarakatnya itu saling menghargai budaya satu sama yang lain, menurut saya itu malah menjadi suatu kemajuan bagi bangsa. Namun jika di perilaku masyarakat tersebut saling membenci dan saling mengusik gitu, maka itu bisa jadi kelemahan bagi suatu bangsa itu Pak. Kayaknya segitu aja Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya kira jawabannya sudah ini mengena. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, tentu saja potensi-potensi perpecahan itu ada ya. Kita sudah lihat tadi di sini memudarnya konflik. Perbedaan yang ada dapat menjadi sumber konflik. Ya, potensi perpecahan itu ada, tetapi, nah itu dia. Selama ada kemauan memahami, menghargai, dan menghormati, itu menjadi kunci utamanya seperti itu. Begitu Latwisya, Reza, dan Nur Indah, bagaimana? Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah cukup, Pak. Dan teman-teman juga. Terima kasih Pak jawaban. Iya, sami-sami. Berikutnya masih bisa lah ya satu grup lagi. Zahra, Aprilistia, sama Raisa ya. Silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin bertanya tentang asimilasi dalam integrasi kebudayaan. Kan itu bentuk asimilasi itu ada dua, asimilasi struktural dan asimilasi fisik. Saya sebenarnya masih kurang paham tentang kedua bentuk asimilasi ini. Apabila bisa diberikan contoh pengertian yang lebih mudah dipahami dan contoh akan sangat membantu saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Aprilistia. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam. Ya. Di sini saya mau menanyakan tentang tadi kan ada masyarakat atau orang yang takut pada alam. Nah, jika hal itu dihubungkan dengan keagamaan, salah satu contohnya itu seperti yang ada di agama Islam itu, Pak. Nah, kalau misalkan kita takut pada alam seperti mempercayai bahwa suatu pohon itu keramat, suatu tempat itu keramat gitu, Pak. Nah, bukankah itu sama saja seperti syirik, Pak? Oke. Nah, itu bagaimana cara kita, apakah kita tetap harus percaya atau bagaimana? Soalnya kan kalau di dalam Islam, derajat dari manusia dengan makhluk yang seperti itu, makhluk halus seperti itu kan lebih tinggi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Saudari Raisa. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Mungkin di antara kita gitu banyak yang hidup dikelilingi dengan mitosnya udah jadi kebudayaan lah gitu, diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kadang kan kita ada penyangkalan gitu ya Pak ya, kenapa emang kayak gak masuk akal gitu. Nah, mitos sendiri ini bisa disebut keragaman kebudayaan atau enggak Pak? Kalau iya, dengan kita meninggalkan mitos berarti kita mengurangi eksistensi kebudayaan itu atau enggak ya? Terima kasih. Baik, saudara sekalian, tadi pertanyaan dari Saudari Aprilistia ya. Aprilistia itu tentang asimilasi. Ini dia. Nah, contoh sederhananya ini, kalau untuk struktural, ya, contoh sederhananya, ini ekstrim ini yang saya berikan contoh ekstrim. Kita bisa menerima WNA, warga negara asing, menjadi presiden. Wah, itu asimilasi struktur banget itu. Ya. Artinya benar-benar dia golongan minoritas, ya, secara besar-besaran dalam perkumpulan-perkumpulan dan lembaga-lembaga tingkat primer dan golongan mayoritas. Atau suatu saat nanti ketika
orang Batak diterima menjadi gubernur Jawa Barat gitu dalam konteks pilkada. Wah, itu sudah termasuk asimilasi struktural sekali itu. Itu contoh ekstrimnya. Kemudian asimilasi sipik. Nah, ini yang berkaitan dengan tidak adanya bentrokan mengenai nilai-nilai dan pengertian kekuasaan. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya sama sekali oh, ini dari Zahra ya tadi ya. Maaf, ini dari Iya, Pak. Zahra. Dari Zahra, bukan dari Aprilistia. Oke, ini dari Zahra. Saya tiba-tiba melihat catatan saya kok salah ngomong tadi gitu. Nah, kalau asimilasi sipik ini ibaratnya tidak ada yang mempengaruhi apa tadi? Perbedaan itu. Semuanya berjalan sangat indah gitu. Ya, saling menghormati, saling menghargai, saling memahaminya itu berjalan luar biasa indahnya. Jadi tidak ada sama sekali, sangat alami gitu. Begitu dari Zahra ya. Oke, kemudian dari Aprilistia tentang tahluk pada alam. Nah, tahluk kalau ada yang keramat seperti itu, benar, itu adalah contoh yang tahluk pada alam gitu. Ya. Ini tahluk pada alam. Nah, tidak berani ngapa-ngapain gitu. Ya. Oh, itu keramat gitu. Ya, ya tidak diapa-apain. Nah, ini contoh yang kategori ini. Itu kan salah satu orientasi nilai budaya. Tetapi tentu saja tidak memungkinkan, tidak semuanya aktivitas kehidupan dia ya secara umum tunduk pada alam gitu. Untuk hal yang lain dia memang tunduk pada alam. Untuk hal yang keramat tadi dia tunduk pada alam gitu, takut pada itu gitu. Tetapi untuk mengelola sawah, mengelola kebunnya, itu bisa jadi dia kategori serasi dengan alam, menaklukkan alam seperti itu. Jadi ada hal-hal tertentu. Sama halnya dengan pertanyaan Raisa tadi, mitos misalnya seperti itu. Nah, mitos itu memang ya dalam konteks budaya, dalam konteks community kecil, hal seperti ini ya menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri seperti itu. Ya, walaupun sekali lagi, Saudari Raisa, tidak semua masyarakat percaya pada mitos gitu. Ada yang percaya pada mitos, ada yang ini. Jadi tergantung energi yang dia berikan. Kalau dia percaya pada mitos dan dia melanggar, nah itu biasanya tuh yang kejadian tuh yang seperti itu, ya. Nah, bagaimana sesungguhnya dari hukum Islam untuk pertanyaan Aprilistia, saya minta teman-teman mungkin bisa memberi jawaban yang lebih lengkap.